Baik, selamat malam teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini saya akan memaparkan usulan penelitian saya dengan judul faktor-faktor yang berhubungan dengan penyakit diare pada balita di Puskesmas Pangolombian, Kota Tomohon. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Febrianti Buka dengan NIM 18704044. Bab 1 adalah latar belakang. Penyakit diare merupakan penyakit yang menular dan ditandai dengan gejala-gejala seperti perubahan bentuk dan konsistensi tinja menjadi lebih lembek hingga mencair dan bertambahnya frekuensi buang air besar lebih daripada biasanya disertai dengan muntah-muntah sehingga menyebabkan penderita mengalami kekurangan cairan dan tubuh atau dehidrasi yang pada akhirnya apabila tidak mendapatkan pertolongan segera dapat menyebabkan terjadinya keparahan hingga kematian. Masih menjadi masalah kesehatan di dunia termasuk di Indonesia. Pada tahun 2015, diare menyebabkan sekitar 688 juta orang sakit dan 499.000 kematian di seluruh dunia terjadi pada anak-anak di bawah 5 tahun. Data WHO tahun 2017, hampir 1,7 miliar kasus diare terjadi pada anak dengan angka kematian sekitar 525.000 pada anak balita tiap tahunnya. Lebih dari 5.000 anak meninggal setiap hari akibat diare, 78% terjadi di Afrika dan Tenggara daerah Asia. Menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terdapat penderita diare pada balita pada tahun 2018, yaitu 1.637.708.000. Ini berarti sebanyak 40,90% kejadian diare terjadi pada balita. Dari data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2016, kasus penyakit diare di Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 23.881 kasus. Pada tahun 2019 di daerah Pangolombian, Kota Tomohon, sebanyak 113 orang terkena penyakit diare dan sebanyak 39 kasus terjadi pada balita. Rumusan masalah. Apakah tingkat pengetahuan dan perilaku ibu mempengaruhi kejadian diare pada balita? Tujuan penelitian, tujuan umum untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan perilaku ibu terhadap penanganan kejadian diare pada balita, dan tujuan khusus yang pertama mengetahui tingkat kesadaran ibu dalam pentingnya pemberian ASI eksklusif pada anak. Yang kedua, mengetahui tingkat kesadaran ibu tentang pentingnya kebersihan makanan dan tempat makan balita. Yang ketiga, mengetahui tingkat pengetahuan ibu tentang penanganan pertama pada balita yang terkena diare agar tidak terjadi dehidrasi. Manfaat penelitian bagi masyarakat agar masyarakat lebih menyadari pentingnya menjaga kebersihan serta penyediaan sanitasi yang bersih agar dapat terhindar dari diare terlebih pada balita. Bab 2 ada kerangka teori. Diare adalah buang air besar atau defekasi yang encer dengan frekuensi lebih dari 3 kali sehari, dengan atau tanpa darah, dan atau lendir dalam tinja. Etiologi atau faktor penyebab diare dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, penyebab tidak langsung atau faktor-faktor yang mempengaruhi atau mempercepat terjadinya diare, seperti keadaan gizi, higien dan sanitasi, sosial budaya, kepadatan penduduk, sosial ekonomi, dan faktor-faktor lainnya. Sedangkan penyebab langsung yang termasuk dalam penyebab langsung antara lain infeksi bakteri, virus, dan parasit. Ada malabsorbi, alergi, keracunan bahan kimia, maupun keracunan oleh racun yang diproduksi oleh jasad reni dari ikan, buah-buahan, dan sayuran. Berikut ada tanda dan gejala diare pada balita, yaitu balita akan sering cengeng, gelisah, suhu tubuh meningkat, nafsu makan berkurang atau tidak ada nafsu makan, yang disertai dengan timbulnya
timbulnya diare. Keadaan kotoran atau tinja makin cair, kemungkinan mengandung darah atau lendir yang berwarna menjadi kehijau-hijauan, anus dan sekitarnya menjadi lecet. Muntah dapat terjadi sebelum dan sesudah diare. Bila telah banyak kehilangan air dan elektronik, maka akan terjadi dehidrasi dan berat badan akan menurun dan selaput lendir, mulut dan bibir menjadi kering. Cara penularan diare, penyakit diare itu lewat kuman. Kuman penyebab diare ditularkan melalui vessel oral, antara lain melalui makanan dan minuman yang tercemar tinja dan kontak langsung dengan tinja penderita. Pencegahan diare dapat dicegah dengan memberikan ASI eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI, menggunakan air bersih yang cukup, mencuci tangan sebelum makan, menggunakan jamban, membuang tinja anak pada tempat yang tepat. Yang berikut ada faktor yang mempengaruhi terjadinya diare pada balita. Yang pertama, yaitu karakteristik ibu balita. Di antaranya ada umur ibu dan pendidikan ibu. Yang kedua ada pendapatan keluarga. Yang ketiga ada tingkat pengetahuan. Kemudian ada perilaku cuci tangan. Kemudian ada higien sanitasi yang termasuk dalam kualitas sumber air dan kebersihan jamban. Yang terakhir ada status gizi. Bab 3 ada metode penelitian. Yang pertama jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah observasi analitik, mencari hubungan antara variabel dengan analisis terhadap data yang dikumpulkan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian khusus kontrol dan mencari subjek yang tidak mengalami diare. Kemudian populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu 50 balita di wilayah kerja Puskesmas Pangolombian Kota Tomohon. Sampel kasus adalah balita yang mengalami diare, sedangkan kontrolnya adalah balita yang tidak mengalami diare. Waktu dan tempat setelah penyusunan proposal dan setelah sidang proposal yaitu Agustus sampai Oktober 2022, dan pada November akan dilakukan penelitian di Puskesmas Pangolombian. Tempat penelitian dilakukan di Puskesmas Pangolombian, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Variabel penelitian ada dalam penelitian ini ada variabel independen atau bebas, yaitu tingkat pengetahuan ibu, dan variabel dependen atau terikat, yaitu frekuensi serangan diare pada balita. Jenis dan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, cara yang digunakan untuk mengumpulkan data primer melalui pengisian kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan pada ibu yang menjadi sampel. Adapun cara yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder adalah dengan pencatatan hasil observasi dari data yang ada, yaitu rekam medis milik subjek penelitian. Kemudian ada instrumen dan bahan penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket dan kuesioner. Angket ini dilakukan dengan mengedarkan suatu daftar pertanyaan yang berupa formulir-formulir, diajukan secara tertulis kepada sejumlah subjek untuk mendapat tanggapan, informasi, dan sebagainya. Pengumpulan data melalui proses pengisian angket atau kuesioner langsung oleh responden, dan alat ini ditujukan untuk memperoleh jawaban yang akurat dari responden. Terima kasih. Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin mengoreksi atau bertanya, dipersilakan. Nanti boleh bertanya? Boleh, silakan. Oh, masukkan Kote. Oke. Masukkan saja nanti untuk kedepannya kalau mau buat PPT, harap masukkan diagramnya supaya kelihatan menarik. Mungkin itu saja dari saya. Oke, baik. Terima kasih atas sarannya. Ada lagi dari teman-teman yang lain? Kalau sudah tidak ada, diucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam.
malam.